Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Fahmi, SPI MSI. Saya dosen home base program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih. Saya memulai dosen dari bulan Februari tahun 2022. Dan jenjang pendidikan saya strata 1 atau S1 di program studi budidaya perairan Universitas Syahkuala, Banda Aceh. Kemudian saya melanjutkan jenjang strata 2 atau S2 di Institut Pertanian Bogor dengan program studi ilmu aquacultur. Kepakaran saya saat ini di program studi budidaya perairan, saya fokus di bidang nutrisi dan pakan ikan. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan atau yang menjadi dosen pengampu yang tersebar di semester ganjil dan semester genap. Di antaranya di semester ganjil ada mata kuliah engineering aquacultur, kemudian teknologi produksi plankton, bentos dan alga, fisiologi organisme akuatik, dan teknologi pembesaran aquacultur. Nah, ini memang beberapa mata kuliah saya sendiri yang menjadi dosen pengampu, dan ada juga beberapa mata kuliah tim ya, ada 2 dosen pengampu. Kemudian pada semester genap ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, diantaranya nutrisi ikan, fisiologi nutrisi, teknologi pembuatan dan pengembangan pakan alternatif, kemudian dasar-dasar aquacultur, metode penelitian budidaya perairan, dan akuariologi dan ikan hias. Nah, ini ada beberapa mata kuliah pilihan sesuai bidang atau sesuai minat yang diambil oleh mahasiswa. Perlu juga saya jelaskan, di program studi budidaya perairan ada 3 bidang ilmu atau 3 minat. Yang pertama nutrisi dan pakan ikan, kemudian yang kedua reproduksi ikan, dan yang ketiga kesehatan ikan. Nah, saya memang berfokus mengajar mata kuliah yang minat nutrisi dan pakan ikan. Kemudian teknik mengajar di kelas khususnya saya mengajar dengan sistem ceramah atau diskusi di kelas yang melibatkan keaktifan mahasiswa, diantaranya diskusi tanya jawab terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk lebih detail saya deskripsikan di salah satu LPS mata kuliah nutrisi ikan. Nah, pada pertemuan pertama saya biasanya menjelaskan kontrak perkuliahan. Nah, apakah itu tentang kedisiplinan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang saya ampu, kemudian tentang praktikum. Nah, ini mungkin praktikum pertemuan setelah UTS biasanya. Nah, sebelum praktikum memang ada briefing pertemuan dengan mahasiswa bagaimana proses praktikum yang ada di Fakultas Pertanian khususnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, ini kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar nutrisi ikan. Di antaranya ada beberapa bahan kajian, yaitu peran nutrisi pada budidaya ikan, kemudian kebutuhan nutrien, selanjutnya tingkah laku makan dan sistem pencernaan. Nah, ini saya memang berusaha menjelaskan materi secara komprehensif. Pada pertengahan penyampaian materi, saya beri kesempatan kepada mahasiswa, mungkin ada materi yang kurang jelas ataupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Kemudian memang di
akhir perkuliahan biasanya saya memberikan tugas. Tugas yang saya berikan berupa apakah itu bedah jurnal salah satunya, kemudian nanti dikumpulkan pada minggu yang selanjutnya. Nah, ada beberapa bobot penilaian yang saya jelaskan di awal perkuliahan atau di pendahuluan. Untuk kehadiran dengan bobot nilai 15%, praktikum 20%, nanti akan membuat laporan. Saya arahkan mahasiswa membuat laporan dan saya nilai bagaimana kualitas dari laporan. Kemudian kuis 10% sama dengan tugas 10%, dan UTS 20%, dan terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, dengan bobot nilai 25%. Nah, sekali lagi saya tekankan dan saya jelaskan, di dalam saya memberikan materi, saya melibatkan diskusi aktif dengan mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan. Nah, mungkin kalau ada memang pertanyaan, kita akan diskusikan secara komprehensif. Kemudian untuk detailnya, video mengajar bisa dilihat pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Hari ini dalam kesempatan ini kita memasuki materi mata kuliah nutrisi ikan. Nah, itu merupakan mata kuliah wajib ya di prodi kita, program studi budidaya perairan. Nah, itu ada di semester 4 ya. Semester 4. Kemudian mata kuliah ini ada prasyarat, yaitu dasar-dasar budidaya perairan. Nah, makanya sebelum kalian mengambil ataupun memilih mata kuliah ini di KRS, jadi prodi wajib memastikan mata kuliah prasyarat itu harus lulus ya, dan wajib lulus. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah berhadir untuk perkuliahan hari ini. Oke, sebagai pendahuluan, minggu sebelumnya sudah saya jelaskan tentang RPS ya, rencana pembelajaran semester kita ke depan. Nah, ini pertemuan kedua kita, materi tentang konsep dasar nutrisi ikan. Oke, sebelum melanjutkan perkuliahan, kira-kira slide-nya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, di awal perkuliahan juga Bapak menjelaskan untuk tata tertib perkuliahan kita, khusus dengan saya, kedisiplinannya kalau misalnya terlambat 10 menit ya, boleh masuk kelas dengan catatan absen tidak berlaku dan tidak mengganggu peserta yang lainnya. Kemudian nanti kita ada praktikum setelah UTS kemungkinan. Dan prosedurnya nanti sebelum UTS Bapak jelaskan apa-apa saja yang perlu kita siapkan, alat dan bahan. Kemudian untuk bobot penilaian, Bapak rasa sudah jelas kemarin ya di pertemuan pertama, untuk kehadiran sekian persen, tugas, keaktifan maksudnya diskusi kita di kelas. Apakah itu dalam tanya jawab, kemudian memecahkan studi kasus. Nah, kemudian bobot nilai untuk UTS juga sekian persen yang sudah saya jelaskan, dan yang paling tinggi itu di UAS ya, ujian akhir semester. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke materi tentang konsep dasar nutrisi ikan. Nah, nanti ada beberapa subjudul
yang coba kita bahas. Yang pertama, peran nutrisi pada budidaya ikan. Nah, ini referensinya saya ambil dari Subandiono dan Hastuti tahun 2016. Ini merupakan buku ajar. Kemudian ada beberapa referensi nanti, apakah itu dari jurnal, kemudian beberapa buku yang lain ya. Khusus untuk materi ini, konsep dasar nutrisi ikan, saya mengambil referensi dari Subandiono dan Hastuti tahun 2016. Baik, sebagai pendahuluan, nampak ya? Tujuan utama kita dalam melakukan budidaya ikan atau pemeliharaan adalah memperoleh konversi yang efisien dari pakan menjadi daging. Nah, hewan darat juga selain komoditas perairan atau ikan pada umumnya, apakah itu hasil ternak sapi, kerbau, kemudian ayam ya, dan sebagainya. Tujuan mereka atau para petani itu atau para pembudidaya adalah untuk menghasilkan daging. Nah, dan produk akhirnya itu adalah dikonsumsi oleh manusia. Oke, dari referensi ini juga mengatakan bahwa ikan itu mampu mengubah pakan yang dikonsumsi menjadi daging lebih efisien, khususnya dibandingkan dengan hewan penghasil daging lainnya. Nanti Bapak tampilkan berupa tabel perbedaan antara ikan dan hewan penghasil daging dalam mengkonversi pakan ya. Nah, kemudian pemahaman terhadap nutrisi pakan serta pakan dalam budidaya adalah penting untuk keberhasilan pemeliharaan ikan. Nah, ini jelas ya. Karena beberapa referensi bahwa pakan itu menghabiskan atau biaya produksinya itu terbesar. Sekitar 60 sampai 70%. Nah, makanya di dalam kita memelihara ikan ataupun membudidaya ikan, hal utama yang perlu kita perhatikan adalah penyediaan nutrien ya, yaitu di dalam bentuk pakan. Oke, secara umum ilmu nutrisi itu dia berkaitan dengan berbagai penemuan ilmu di bidang kimia. Nah, ini sebagai contoh, di dalam saluran pencernaan itu dia kan ada proses enzimatik ya, pemecahan nutrien yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, itu ada beberapa unsur-unsur kimia yang terlibat di dalam proses pencernaan. Kemudian biokimia. Nah, ini juga mata kuliah di semester 2 ya kalau tidak salah. Biokimia ini, nah itu sebagai ilmu dasar. Mungkin materi kalian lebih paham ya dari dosen yang pengampu biokimia. Nah, makanya mata kuliah ini wajib lulus dulu sebelum mengambil mata kuliah nutrisi. Intinya hal-hal dasar yang perlu dipelajari supaya ada feedback lah, ada menyambung antara biokimia dan nutrisi. Kemudian ilmu nutrisi ini juga berkaitan dengan ilmu fisika. Nah, itu mungkin bisa Bapak ilustrasikan proses pemecahan makanan dari mulut ya, dimulai itu secara fisika, kemudian diakhiri nanti dengan pembuangan feses dari anus ya. Kemudian ilmu nutrisi ini juga berkaitan tentang mikrobiologi. Nah, kalian udah PL ya? Udah. Nah, pernah mendengar istilah apa namanya penelitian PL IHTA Tiana kemarin? Bioflok ya. Nah, bioflok itu dia melibatkan beberapa
mikrobiologi. Nah, ini dalam arti mikrobiologi yang menguntungkan ya. Jangan nanti mikrobiologi yang sifatnya merugikan bagi biota akuatik ataupun ikan yang kita budidaya. Nah, contoh kayak fermentasi. Nah, dengar ya, fermentasi. Nah, itu menggunakan ataupun melibatkan beberapa mikrobiologi untuk memecah dari nutrien-nutrien yang ada di pakan. Kemudian aplikasi mikrobiologi ini juga ada di perairan. Nah, itu tujuannya untuk sebagai contoh bioflok tadi ya, memecah ataupun menguraikan flok hasil dari sisa makanan yang akan dimanfaatkan oleh ikan. Kemudian ilmu nutrisi ini juga berkaitan tentang fisiologi. Nah, ini nanti ada materi energi dan bioenergetika. Nah, di dalam tubuh ikan itu nanti dijelaskan bagaimana pemanfaatan nutrien ataupun metabolisme yang ada di dalam tubuh ikan dan menghantarkan nanti menjadi proses pembentukan daging ya. Kemudian ini jelas ya, ilmu nutrisi berkaitan dengan kedokteran. Nah, genetika mungkin nanti kalau kalian penelitian menggunakan hormon. Nah, itu ada berkaitan apakah itu hormon diaplikasikan ke pakan, kemudian apakah diinjeksi ya atau disuntik melalui tubuh ikan. Kemudian matematika, kira-kira matematika apa tuh? Ada yang bisa jelaskan? Bapak kasih nilai plus nih. Kaitan ilmu nutrisi dengan matematika. Ya, silakan Ita. Mungkin kaitannya dengan ilmu matematika itu untuk menghitung dosis, misalnya dosis berapa habis lupa. Oke. SPM misalkan untuk ikan. Oke, bagus ya jawabannya. Yang lain? Mungkin belum panas ya. Oke ya, itu salah satu kaitan ilmu nutrisi dengan matematika yang dijelaskan oleh rekan kita, Tatiana. Dia dalam menghitung dosis, mungkin untuk perlakuan ya. Kemudian sebagai contoh yang lain, kaitan ilmu nutrisi dengan matematika, waktu kita membuat formulasi pakan. Nah, itu kan kita harus menyediakan bahan baku ya, ada makronutrien, mikronutrien, dan bahan tambahan yang lain. Nah, itu kan kita harus mengetahui berapa biaya yang habis untuk menghasilkan pakan yang akan kita buat. Kemudian ada juga kaitan dengan endokrinologi. Nah, ini hampir sama ya dengan genetika yang pengaplikasiannya hormon. Nah, ini juga biasanya orang-orang awam kalau dia berbicara nutrisi berarti dia hanya pemahamannya memberi makanan, ya kan? Memberi pakan. Nah, ternyata kalau kita sudah di dunia usaha ataupun kalian sebagai akademisi, sebagai calon peneliti lah istilahnya, ternyata pemahaman nutrisi itu tidak hanya sekedar memberi makanan pada ikan. Nanti kita bahas kaitannya yang tentang nutrisi ya, tidak ada sekedar memberi makanan. Oke, dari tadi kita ngomong nutrisi. Sebenarnya apa tuh nutrisi ikan ya pada khususnya? Nah, ini berdasarkan referensi tadi, nutrisi ikan adalah suatu ilmu yang membahas keterkaitan atau interaksi antara suatu nutrien dengan berbagai bagian dari organisme hidup. Nah, itu dia sebagai definisi nutrisi ikan. Jadi memang tidak hanya kita membahas tentang memberi makanan pada ikan. Nah, ini dia tidak hanya sekedar memberi makanan pada ikan. Ini beberapa turunan ya, ataupun beberapa hal yang harus kita
perhatikan. Yang pertama, komposisi pakan. Nah, ini mungkin di proksimat, ya, uji proksimat mungkin di kampus kita belum memadai. Nah, bisa nanti kalian kirim sampel ke USK atau Universitas Sakkuala, kalian kirimkan sampel, nanti di laboratorium mereka bisa menguji proksimat. Nah, di uji proksimat itu ada beberapa unsur yang bisa kita uji. Yang pertama, protein, ya, kandungan protein dari pakan kita. Kemudian karbohidrat, lemak, kadar air, dan kadar abu. Kemudian di dalam nutrisi ikan ini juga dibahas tentang pemanfaatan pakan oleh tubuh. Nah, ini di pertemuan selanjutnya kita bahas secara detail. Kemudian pelepasan energi yang diproduksi. Nah, ini secara khusus nanti di bab energi dan bioenergetika. Selanjutnya, sintesis untuk pertahanan dan perawatan. Nah, ini dalam arti mungkin ikan-ikan yang terancam oleh predator, ya. Dia kan perlu energi untuk apa istilahnya, ketahanan lah dari mangsa ataupun predator. Kemudian ini jelas untuk pertumbuhan, reproduksi, dan kontrol terhadap limbah yang dihasilkan. Nah, ini maksudnya dari sisa-sisa makanan yang berupa feses dan akan menjadi amoniak atau racun di dalam perairan. Oke, ini kalau secara umum definisi dari nutrisi adalah ilmu peningkatan gizi suatu organisme. Oke, kalau secara spesifik, nutrisi itu mengkaji makanan dalam kaitannya dengan kesehatan organisme. Nah, ini memang secara logika, ya, kalau kita tidak cukup gizi atau tidak cukup nutrien, otomatis kita akan lemas atau sakit, ya. Nah, makanya nutrisi itu hal-hal pokoknya nanti dia akan berkaitan dengan kesehatan organisme. Di samping juga perlu, ya, ada tadi reproduksi, kemudian apa lagi? Ketahanan, ya, ketahanan tubuh terhadap predator. Nah, kemudian nutrisi yang telah masuk ke dalam tubuh ikan itu, dia melibatkan berbagai reaksi kimiawi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Nanti dalam proses pencernaan, ya, yang ada di usus ikan melibatkan ada beberapa reaksi enzimatik. Kemudian juga melibatkan proses-proses fisiologis yang mengubah bentuk makanan menjadi jaringan tubuh dan aktivitas. Oke, ini tadi yang Bapak jelaskan perbandingan konversi pakan atau feed conversion ratio atau FCR. Pernah dengar, ya? FCR kalau nanti kalian penelitian tentang nutrisi, nah itu ada salah satu parameter FCR. Nah, ini bisa kita bandingkan 1 lb daging atau 1 pon istilahnya, ya. 1 lb itu satuan libra. Dia kalau dikonversikan sebesar 453,6 gram. Ya. Coba kita bandingkan dari beberapa hewan penghasil daging yang lain. Ternyata ikan itu dia lebih cepat, ya, dalam mengkonversi pakan menjadi daging. Memang ada juga yang lebih cepat lagi adalah sapi perah.
Cuman kalau dibandingkan dengan yang lain, ikan juga termasuk ya paling cepat di dalam mengkonversi pakan menjadi daging. Bisa ya baca tabel ini kira-kira? Oke. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa saran ya dari penulis buku tadi. Kalau kita mau meningkatkan produksi, artinya produksi ikan yang kita pelihara dalam proses pemberian pakan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tingkah laku makan. Nah, ini secara spesifik nanti kita pelajari di bab selanjutnya, bagaimana tingkah laku makan ikan. Ternyata berbeda-beda ya setiap spesies, terutama ikan laut dan ikan air tawar. Kemudian kebutuhan nutrien. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Kalau kita mau meningkatkan produksi nih, mau meningkatkan produksi dari ikan yang kita pelihara. Nah, ternyata setiap spesies itu kebutuhan nutriennya itu berbeda-beda. Nah, sekarang istilahnya zaman canggih ya, bisa kalian lihat dari beberapa referensi, beberapa jurnal kebutuhan ikan yang secara umum kita pelihara atau kita budidaya. Kemudian selanjutnya, kalau kita mau meningkatkan produksi, kita juga harus menguasai manajemen kolam yang tepat. Artinya selain kolam, wadahnya lah ya. Mulai dari pemilihan lokasi, kemudian sarana dan prasarana yang kita gunakan, itu harus tepat kita dalam memanajemennya. Nah, kemudian hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah spesies yang akan kita pelihara. Nah, kita lihat juga pasaran nih. Kira-kira ikan apa yang banyak diminati oleh konsumen ya. Jangan nanti kalian pelihara, contoh nih ikan lele. Ikan lele kan tidak semua orang banyak peminat. Nah, secara umum sekarang saya lihat ikan nila merah ya. Ikan nila merah yang paling banyak diminati. Nah, ini kan bisa menjadi peluang. Setelah kalian melakukan survei, ternyata salah satu spesies ikan banyak yang diminati oleh konsumen. Oke, sebelum masuk ke materi kedua tentang kebutuhan nutrien, ada pertanyaan mungkin? Nah, gak apa-apa. Oke, silakan. Siapa? Ara. Jadi pertanyaannya, mengapa kekurangan maupun kelebihan dalam pemberian pakan atau nutrien dapat menurunkan pertumbuhan dan dapat menimbulkan penyakit, bahkan berakibatkan pada kematian? Oke. Mungkin itu, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bisa bantu jawab sebelum Bapak jawab? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Biar saya kasih nilai plus. Ini yang bertanya pun saya Bapak kasih nilai ya. Nah, itu nanti untuk pemenuhan nilai. Mungkin ada nilainya yang kurang. Nah, itu bisa ditambahkan dari hasil nilai hari ini. Apakah itu diskusi, tanya jawab ya? Nggak ada? Oke. Siapa? Rahmayana, sebentar ya. Tadi yang bertanya Sarah. Oke, silakan Rahmayana. Jadi seperti yang Bapak jelaskan, kalau seandainya ikan itu kekurangan nutrisi, kekurangan pakan, maka dia akan kekurangan nutrisi. Oke. Sedangkan kalau misalnya kelebihan pakan, pakan yang lebih itu bisa menjadi toksin di dalam perairan tempat kita membudidayakan ikan. Oke.
Bagus ya jawabannya. Terima kasih untuk Ramayana. Oke. Sebagai ilustrasi tadi kan sudah Bapak jelaskan, kita contohkan ke kita lah manusia. Kalau kita kekurangan makan ataupun tidak makan, otomatis kita akan sakit ya. Nah, begitu juga untuk ikan. Kalau kita tidak memberi makan, nah ini kan nutriennya akan berkurang ya. Apakah itu untuk pertumbuhan, untuk reproduksi, untuk kesehatan, nah itu kan otomatis tuh. Jadi nutrien-nutrien yang ada di dalam tubuhnya, dia akan tergerus kalau kita tidak mensupport ataupun tidak memberikan nutrien yang cukup. Nah betul ya yang dikatakan Ramayana, berbeda antara ikan dan hewan darat lainnya. Kenapa berbeda? Kalau hewan darat lainnya, ini mohon maaf ya, kalau dia membuang kotoran, dia kan ada di mana-mana lah istilahnya, kayak ayam ataupun sapi, pasti tidak di tempat itu ya, di tempat yang sama, di tempat yang lain. Nah beda dengan ikan. Ikan dia kan organisme akuatik yang hidup di dalam perairan. Apalagi kalau penelitian di wadah yang terkontrol atau di wadah yang akuarium lah kita katakan. Nah itu kan fesesnya di situ aja. Jadi kalau kita berlebih memberi makan ataupun dia tidak bisa istilahnya apa ya, adaptasi ya dengan lingkungan itu, pasti kan penyakit akan datang ya. Nah otomatis kalau ikannya sakit, dia akan stres, kemudian nafsu makan akan berkurang dan akan mengalami kematian. Mungkin itu ya Ara, kira-kira jawabannya. Oke, yang lain? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi kedua tentang kebutuhan nutrien. Oke, sebelum masuk juga saya minta absensi ya. Nanti sebagai nilai juga buat penilaian. Oke, kebutuhan nutrien. Nah sini perlu Bapak jelaskan. Mungkin di mata kuliah dasar-dasar budidaya ikan ada sekilas Bapak jelaskan ya. Di nutrisi pakan itu ada 2 komponen. Ada makronutrien dan mikronutrien. Masih ingat apa aja makronutrien? Apa? Makronutrien apa saja? Baru semester kemarin kan? Kalian itulah. Karbohidrat, oke. Lemak atau lipid ya. Terus apa? Itu yang di slide apa tuh? Protein. Kemudian ada mikronutrien. Apa kira-kira? Vitamin. Terus? Sudah disebutkan tadi? Oke, ini ya. Nah, ini kalian nanti kan alumni nih, alumni budidaya perairan. Hal-hal yang dasar seperti ini jangan lupa lagi. Nanti mungkin ada yang bertanya kan, apakah para pembudidaya atau petani ikan apa tuh makro dan mikronutrien? Nah, itu
Makro itu protein, karbohidrat, lemak atau lipid, sedangkan mikro vitamin dan mineral. Oke. Kita bahas yang makronutrien dulu ya. Protein. Nah, protein ini merupakan nutrien esensial untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Nah, di dalam kalian meransum atau membuat pakan nanti, hal utama yang harus kalian perhatikan adalah kandungan protein dari bahan baku. Karena protein ini peranannya sangat besar ya. Kalau kita mau detailkan, banyak sekali tuh fungsi protein. Nah, ini kalau secara umum dia untuk pertumbuhan ya. Kemudian protein merupakan komponen paling mahal di antara makronutrien dalam pakan buatan, terutama ikan. Kira-kira ada yang bisa menjawab mengapa protein itu merupakan komponen yang paling mahal di antara karbohidrat dan lemak? Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, kalau tidak ada, Bapak buat tugas nih ya. Bisa ya? Oke. Nah, itu tugasnya. Tolong dicatat dan diingat, minggu depan dikumpulkan ya. Kira-kira mengapa protein itu merupakan komponen yang paling mahal di antara makronutrien? Nah, Bapak maunya nanti, ini boleh diketik atau ditulis tangan. Nah, Bapak maunya kan kalian cari dari jurnal ya. Jangan kalian cari di blogspot yang ada di Google. Nah, itu istilahnya tidak ilmiah ya. Nah, kalian nanti buat di kertas atau tulis tangan, kira-kira mengapa protein itu mahal berdasarkan ini, tahun ini. Nah, setelah itu kalian tulis lagi dengan bahasa sendiri ya. Bisa ya kira-kira ya? Oke. Kemudian dari referensi ini juga mengatakan ikan membutuhkan protein sebesar 30 sampai 55%. Jika dibandingkan dengan hewan darat, ternyata ikan itu lebih tinggi untuk kebutuhan proteinnya. Ini secara umum ya. Tadi kan di awal penjelasan nutrien itu berbeda-beda setiap spesies ya. Nanti bisa kita lihat di referensi yang lain bagaimana kebutuhan protein berdasarkan spesies. Oke. Ada dua metode ya, ada dua cara setidaknya di dalam kita menentukan nilai protein untuk ikan. Yang pertama, kecernaannya. Nah, ini kalau kalian tertarik penelitian kecernaan, nanti boleh kita diskusi waktu sebelum sitkom ya. Nah, kalau secara umum saya jelaskan, kalau mau tentang penelitian kecernaan, kita wajib mengoleksi feses. Nah, biasanya ikan-ikan yang digunakan adalah ikan nila, karena ikan nila itu kalau kalian perhatikan fesesnya itu panjang ya, panjang, dan dia walaupun beberapa jam belum hancur dia. Nah, makanya orang banyak penelitian sampelnya itu ikan nila ya. Nah, nanti kan setelah kita kumpulkan feses, kita uji proksimat lagi, baru kita lihat kira-kira berapa tuh nilai kecernaannya dari pakan yang kita sediakan. Ini jelas ya. Kalau makanan yang kita berikan atau pakan yang kita berikan tidak tercerna, berarti tidak ada nilai nutrisi. Oke. Kemudian metode yang kedua, komposisi kimiawi. Nah, ini
bisa kita uji sendiri, yang tadi ya, bisa kita kirim sampel ke lab USK, atau juga bisa melihat dari referensi. Apakah itu jurnal, buku, yang itu sumber yang relevan ya. Artinya kalau jurnal pun kalau bisa 5 tahun terakhir. Karena kan ilmu itu semakin hari semakin update ya. Oke. Jadi kan ada setidaknya 24 asam amino yang umum untuk semua jenis protein. Nah, sebagai catatan, protein itu merupakan kumpulan ya dari beberapa asam amino. Nah, ini ternyata untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan, yaitu pola dan jumlah asam amino esensial dalam pakan hendaknya mirip dengan profil pada ikan. Kira-kira paham nggak? Ini kan katanya pola dan jumlah asam amino esensial dalam pakan hendaknya mirip dengan profil pada ikan. Nah, jadi kan kalau kita mau membuat ransum atau membuat pakan, terutama dalam kita memenuhi asam amino, jadi memang kita harus melihat dulu kira-kira kebutuhan asam amino pada ikan atau pada sampel ya, sampel ikan. Oke, nah itu kan nanti ada, masih ingat nggak jenis-jenis asam amino yang esensial? Oke, coba nanti cari di referensi ya. Nah, artinya kan profil pada ikan itu kita harus mengetahui dulu asam amino pada ikannya. Kira-kira ada nggak terdapat di dalam pakan yang mau kita buat? Nah, itu harus kita perhatikan karena jangan sampai nanti ada yang kurang salah satunya. Itu akan mengakibatkan pertumbuhan yang lambat ya. Nah, ini juga pada umumnya protein yang berasal dari hewan memiliki profil asam amino yang baik dan lebih dapat dicerna dibandingkan nabati. Oke, ada yang bisa jelaskan? Kenapa tuh kira-kira? Ternyata dari bahan baku hewan dia lebih lengkap asam amino dan lebih dapat dicerna oleh ikan dibandingkan dengan nabati. Mungkin karena profilnya sama-sama ikan, sama-sama dari hewan. Oke, masuk akal ya. Profil asam aminonya yang sama ya, karena sama-sama dari sumber hewani ya. Lain kira-kira? Kenapa dia lebih baik profil asam amino dan lebih dapat dicerna? Coba kaitkan dengan kata-kata cerna, pencernaan. Oke, silakan, Ihta. Mungkin kan Pak, kalau misalnya nabataan itu karena dia banyak seratnya Pak. Kalau yang ini enggak Pak. Makanya lebih baik itu yang Oke, bagus ya. Oke, betul semua jawabannya. Dari Rahmayana juga tadi dikaitkan dengan profil asam amino dan Ihta mengaitkan kecernaannya.
Nah, betul ya. Kalau bahan baku yang berasal dari nabati, dia itu biasanya seratnya tinggi. Nah, contoh kayak kita kasus manusia, kalau mau diet ya, dia kan disarankan kita memakan serat ya dari nabati, apakah itu sayur, buah-buahan. Nah, ternyata kalau untuk ikan, kemampuannya dalam mencerna serat-serat itu dia kurang ya kalau dibandingkan dengan hewan, karena juga di bahan nabati itu dia ada mengandung zat anti nutrisi. Nah, ingat ya. Nah, cuman kan ada beberapa penelitian itu bisa diturunkan, artinya tidak bisa dihilangkan memang. Bisa kita minimalkan zat anti nutrisi itu, salah satunya dengan penelitian menggunakan mikroorganisme, yaitu dengan fermentasi ya, fermentasi pakan. Oke, makronutrien selanjutnya adalah apa? Lemak atau lipid. Ini dikatakan kandungan lemak dalam pakan merupakan penentu yang penting dari keseluruhan nutrisi. Nah, karena kan lemak itu merupakan sumber energi utama, ya, sumber energi utama di dalam pakan. Nah, ini ada turunan lemak, yaitu asam lemak. Berdasarkan hasil riset, asam lemak jenuh atau polyunsaturated fatty acid dibutuhkan oleh banyak spesies ikan laut, ya, terutama lecithin dan phospholipid. Nah, ini insya Allah ya kita pelajari di pertemuan setelah UTS. Kita khusus mempelajari lemak. Nah, itu 2 pertemuan nanti. Oke ya, bisa dibaca-baca. Nanti kalau mau perlu bahan, saya kirimkan. Nggak perlu pun nggak apa-apa. Ya, makronutrien yang ketiga adalah karbohidrat. Nah, ini ternyata berdasarkan hasil riset, karbohidrat itu dapat menggantikan protein pada pakan ikan lele. Nah, ini ya, memang tidak sepenuhnya fungsi protein itu bisa digantikan oleh karbohidrat. Nah, minimal di dalam kita menyediakan energi ya, karena sumber energi itu kan ada 3 tuh, dari ketiga makro nih sumber energi, ada protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, kalau bisa energi itu tidak bersumber dari protein ya, karena protein itu banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah untuk pertumbuhan. Nah, kalau misalnya energi digunakan dari protein, otomatis kan dia pertumbuhannya melambat kan? Makanya harus dari lemak ataupun karbohidrat. Nah, ini merupakan mikronutrien, ada vitamin ya. Ini vitamin memang dia tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak waktu kita memformulasi pakan, karena memang vitamin itu juga terdapat di dalam bahan baku yang lain. Nah, cuman ada beberapa vitamin yang wajib ya, yang wajib kita buat ataupun kita gabungkan ya di dalam pembuatan pakan. Nah, ini ada beberapa kasus dari hasil riset. Kekurangan salah satu vitamin mengakibatkan penundaan metamorfosis dan mortalitas larva tinggi. Mortalitas apa? Ada yang tahu? Oke, baik. Ini Ita udah panen nilai nih. Oke, selanjutnya ada mineral. Nah, ini juga mineral diperlukan untuk membuat pakan yang lengkap. Nah, ada beberapa ikan mempunyai kebutuhan khusus akan mineral untuk mempertahankan keseimbangan osmotik dengan media air. Kemudian kebutuhan ikan ya bisa nanti kalian pelajari.
Oke, sebelum masuk ke materi ketiga, ada pertanyaan? Siapa? Sariah. Silakan Sari. Mengapa hasil penelitian tentang jenis mineral pada umumnya kurang akurat? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa bantu menjawab? Rizky, sendiri lagi tuh. Kira-kira apa tuh jawabannya? Coba diulang tadi Sari. Mengapa hasil penelitian tentang jenis mineral pada umumnya kurang akurat? Oke. Ada yang bisa bantu menjawab? Kenapa penelitian mineral itu kurang akurat ya? Nggak ada? Oke. Bapak bantu menjawab. Nah, mengapa penelitian tentang mineral itu dia kurang akurat? Nah, ternyata kan dari referensi di dalam perairan itu dia banyak terdapat unsur mineral. Nah, sifat ikan dia bisa menyerap ya. Bisa menyerap otomatis dari unsur-unsur mineral yang terdapat di dalam perairan. Nah, makanya kan kalau penelitian mineral itu tadi dikatakan kenapa tidak akurat? Ya karena itu tadi, sifat ikan itu dia bisa menyerap dari lingkungan perairan. Nah, makanya kalau kita mau menambahkan mineral, nah nanti hasilnya akan bias deh. Apakah itu faktor dari perlakuan yang kita berikan ataupun memang sifat alaminya yang bisa menyerap di perairan ya. Mungkin itu ya jawabannya. Nah, coba nanti kalian lihat kira-kira unsur mineral apa saja yang terdapat di dalam perairan ya. Nah, sebagai contoh kasus, ini kira-kira kalau kalian mau penelitian mineral nih ya. Memang harus kita sterilkan dulu perairannya. Nah, apalagi kalau kita di penelitian di laboratorium ya, menggunakan akuarium, itu kan bisa kita seleksi ya, bisa kita lihat kualitas airnya, kandungan mineralnya apa saja. Nah, nanti kalau mau perlakuan mineral, kurangi aja salah satu unsur mineral. Kira-kira kalau kurang unsur ini, apa yang akan terjadi? Begitu juga nanti perlakuan kedua, ketiga, dan keempat. Itu insya Allah akurat hasilnya. Oke ya. Materi selanjutnya, tingkah laku makan dan sistem pencernaan. Ternyata ikan juga punya tingkah laku ya. Tingkah laku dalam mengkonsumsi pakan. Nah, ternyata pengetahuan tingkah laku makan menjadi penting agar meningkatkan pertumbuhan dan SR, survival rate atau kelangsungan hidup. Ini jelas ya. Karena kalau kita tidak tahu tingkah laku makannya, otomatis dia tidak dapat mengkonsumsi pakan. Artinya sebagai contoh nih ya, kalau dia nokturnal atau hewannya aktif di malam hari, nah berarti kan kita harus memberikan pakan setelah matahari terbenam, ya. Nah, itu contohnya ikan lili itu menggunakan sungut. Dia biasanya aktif di malam hari. Nah, kalau kita kasih pakan pagi, berarti kan dia kurang ya dalam nafsu makan. Nah, kan itu tadi dia dampaknya. Pakan tidak dikonsumsi, akan terurai di perairan, akan menjadi amoniak, ikan stres, dan akan mengalami kematian. Oke, mungkin bisa kalian bahas. Oke, mungkin itu ya di tingkah laku makan ikan. Nah, ini lanjut
sistem pencernaan. Ya. Nah, saluran pencernaan itu digambarkan sebagai tabung yang berlubang, yang berkesinambungan, memanjang dari mulut hingga anus. Jadi bisa dibayangkan ya, sebagai tabung berlubang, artinya mulai pakan masuk dari mulut sampai terakhir menjadi feses yang dikeluarkan dari anus. Nah, ini ada beberapa yang melibatkan ya sistem pencernaan, ada mulut, faring, esofagus, perut atau lambung, kemudian pilorus, usus hati, dan kantung empedu. Nah, ini ada kira-kira contoh gambarnya ya, mulai dari mulut, nanti bisa lihat sendiri gambarnya, dan diakhiri nanti dari sampai ke anus ya. Ini berdasarkan Parker tahun 2022. Oke, mungkin itu ya secara garis besar materi kita hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan yang belum ada nilai nih. Ara sudah, Rahmayana sudah, Sari Maulana udah, Ihta ya. Lumayan kan nanti itu tambah nilai. Silakan. Resi mungkin. Terus sama malu. Ini kan kita sambil belajar ya. Apalagi nanti kalian mau menghadapi seminar proposal. Nah, itu mau nggak mau kalian memang harus tampil di depan. Ini kan bisa jadi pelajaran. Nggak apa-apa salah. Mungkin bahasanya yang kurang tepat, nanti kita perbaiki. Ada pertanyaan kira-kira sebelum ditutup? Satu lagi aja maunya. Karena ini jadi bahan evaluasi Bapak juga ya. Apakah Bapak memang bisa menyampaikan materi yang bisa kalian pahami, atau memang Bapak yang kurang menarik nih menyampaikan materi ke kalian. Silakan. Oke. Silakan. Pak, jadi kan Pak dalam kebiasaan makan Pak, atau misalnya dalam feeding rate itu kan kenapa kira-kira Pak kan dia ikan itu dari awal kan ada tuh misalnya kayak fase apa tuh Pak, starter gitu Pak kan, terus sampai fase apa tuh Pak ya, yang intinya tuh Pak kan dia pertamanya jumlah makannya itu banyak Pak kan, tapi dia udah dewasa ikannya itu jumlah makannya tuh masih sedikit gitu Pak. Oke, kebutuhan pakannya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Kira-kira ada yang bisa jawab? Atau langsung saja Bapak jawab? Langsung ya. Oke, untuk mempersingkat waktu. Nah, bagus ya pertanyaan Ihta. Kenapa fase awal ya, atau starter, atau kita katakan larva ya. Pada fase larva dia kebutuhan nutrien itu lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang dewasa. Nah, pada fase larva dia itu masih proses pembentukan ya, apakah itu organ, kemudian pokoknya metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, makanya dia memerlukan banyak nutrien untuk mensupport itu tadi, pembentukan organ, kemudian apakah itu untuk metabolisme. Nah, sedangkan pada ikan dewasa dia kan sudah terbentuk tuh. Nah, jadi nutrien itu tidak fokus lagi untuk pembentukan organ tadi atau proses metabolisme. Dia khusus untuk penambahan bobot, kemudian untuk reproduksi, kemudian untuk kelangsungan hidup. Nah, makanya di dalam kita menyediakan pakan pada fase larva atau benih, proteinnya itu harus tinggi. Ada ya, kalian perhatikan kalau untuk benih sekian persen. Nah, sedangkan untuk
ikan dewasa dia tidak perlu lagi, karena itu tadi dia hanya fokus untuk penambahan bobot, untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Mungkin itu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita, dan jangan lupa minggu depan kumpulkan tugas ya. Boleh diketik atau boleh ditulis tangan. Nah, Bapak maunya ditulis tangan. Kenapa tulis tangan? Karena supaya kalian langsung connect ke otak. Pas tulis pasti nempel tuh. Kalau ketik pasti lupa. Ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya. Absen udah jalan ya? Oke, itu nanti sebagai penilaian, itu juga sebagai bentuk penghargaan ya bagi kalian yang hadir. Jangan nanti disamakan tuh dengan kawan-kawan kalian yang tidak aktif ya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi, mungkin kurang berkenan. Boleh kita diskusikan juga di luar kelas, apakah itu di grup atau via WhatsApp Japri ya. Oke, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.